Yoho, halo guys, berjumpa lagi di channel Bang Acoy. Keberadaannya kini di lintas komuter lain Jabodetabek, Cikarang, dan Rangkas Bitung sudah sangat langka. Bahkan saat KRL ini berdinas untuk melayani penumpang di lintas manapun akan menjadi buruan bagi para pecinta kereta api, khususnya rail fans yang berada di Daop 1 untuk mengabadikannya, karena dengan melintasnya KRL ini akan menjadi momen spesial tersendiri. Bersamaan dengan KRL langka lainnya seperti Tokyo 8000 dan 8500, KRL ini terus diberdayakan dan dipertahankan kondisinya agar terus dapat beroperasi. Yang mungkin saja stok ketersediaan spare part dan komponennya sendiri yang masih tersedia, baik itu yang dipesan dari negara asalnya maupun dari tumbal rangkaian KRL yang sudah tidak dapat dioperasikan atau dipensiunkan. Ya, KRL ini adalah seperti biasa. Sebelum melanjutkan videonya, yuk bantu dukung channel ini dengan mensubscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Lanjut. KRL JR seri 203. Wah, si Obak tuh. Apa? Si Obak? Ya, begitulah para rail fans memberikan julukan lucu ini pada JR 203 yang dikarenakan suara dari pintu KRL ini yang terdengar berisik. Ada-ada saja emang. JR 203 atau nama Jepangnya 国鉄203系電車 ini merupakan rangkaian KRL yang diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Japan National Railways, dan setelah diprivatisasi, KRL ini dioperasikan oleh East Japan Railways Company. Dulu JR 203 sendiri beroperasi di beberapa jalur yang ada di Jepang, tepatnya di jalur Joban Line dan terusannya yaitu Tokyo Metro Chiyoda Line. Namun akan tetapi KRL ini tidak beroperasi di jalur terusannya lagi, yaitu Odakyu Odawara Line, karena ketidakcocokan sistem keamanan dan sistem keselamatannya. Si Obak ini diproduksi oleh Kawasaki Heavy Industries, Kinki Saryo, dan Tokyo Car Corporation atau kini yang dikenal dengan J-Track pada tahun 1982 sampai 1986, yang dibuat sebanyak 170 unit atau 17 set rangkaian dan terbagi menjadi 10 rangkaian kereta per setnya, dan mulai beroperasi hingga tahun 2011 dan digantikan peranannya oleh KRL JR East 233 subseri 2000. KRL dengan sistem tie raiser chopper plus field weakening control ini memiliki bahan dasar aluminium alloy dengan terdapat 4 pintu di setiap sisi kanan dan kirinya, serta dapat dipacu hingga batas kecepatan 110 km per jam. Berakhirnya masa dinas pengoperasiannya, KRL ini pun mulai dipensiunkan dan dihibahkan ke Indonesia sebanyak 5 set rangkaian, dan Filipina sebanyak 4 set rangkaian, serta sisanya diakhirkan dan dirucat. Di Indonesia, JR 203 menjadi KRL AC bekas asal Jepang yang dihibahkan untuk kesekian kalinya dan dioperasikan sebagaimana mestinya KRL ini beroperasi di negara asalnya dengan menggunakan jaringan listrik aliran atas sebagai sumber tenaga utamanya. Namun berbeda dengan si Obak yang dihibahkan untuk Filipina, di mana rangkaian KRL ini dijalankan menggunakan tenaga lokomotif secara terpisah dan menggunakan sistem generator set atau genset yang dipasang pada salah satu bagian ujung keretanya sebagai sumber daya sistem pada kelistrikannya untuk penerangan dan pendingin udara. Ya, hal tersebut dikarenakan belum ketersediaannya jaringan listrik aliran atas sebagai sumber tenaganya
pada lintas Tutuban Bicol, tempat di mana KRL ini dioperasikan. Namun, dengan seiring waktu, karena timbulnya kerusakan pada sistem pendingin AC pada sebagian kereta ini, AC-nya pun telah diganti dengan AC buatan PT Inka Madiun asal Indonesia. KRL JR203 di sana dioperatori oleh Philippines National Railways atau yang disingkat PNR. Dengan stang formasinya terdiri dari 4 kereta per setnya. Dikarenakan keterbatasannya panjang peron yang hanya dapat menampung maksimal 6 kereta. Oke, sekarang kita kembali lagi dengan si Obak yang berada di Indonesia. Rangkaian KRL seri ini di Indonesia sendiri terdapat 3 jenis stam formasi sejak pengaturan ulang formasi KRL seri 203 yang dilakukan pada bulan Desember 2016, yaitu terdiri dari 8, 10, dan 12 rangkaian kereta per setnya. Namun formasi 8 kereta akhirnya dihilangkan pada tahun 2020 setelah rangkaian X Mato 68 atau BOO 108 ini mengalami kerusakan. Oh iya, pada rangkaian KRL JR203 sendiri terdapat perbedaan pada buginya, di mana rangkaian pada generasi atau batch kedua sudah menggunakan suspensi udara seperti milik JR205. Sedangkan generasi pertama menggunakan suspensi pegas biasa. Pada awal tahun 2020, KRL seri 203 rangkaian BOO 109 sempat ramai dibicarakan karena adanya modifikasi dan perubahan ukuran pada cow-catchernya yang sedikit lebih besar dari sebelumnya, dan pemasangan beberapa adaptor serta pemasangan kamera CCTV yang kemudian diuji cobakan dengan rute tujuan Depok, Nambo, dan Bogor. Kegiatan uji coba ini dilakukan bukan tanpa sebab. Isunya penguji cobaan ini merupakan simulasi yang berkaitan dengan rencana pengadaan KRL second hand jenis baru dari Jepang. Ya, simulasi ini dilakukan untuk mengukur apakah ruang bebas jalur KRL di Indonesia memenuhi syarat untuk pengoperasian KRL jenis baru ini. Dikarenakan KRL jenis baru yang direncanakan ini memiliki beberapa unit kereta dengan ukuran yang sedikit lebih besar dari KRL X Jepang yang sudah ada sebelumnya. Ya, tentunya hal tersebut telah dibahas pada video Bang Acoy sebelumnya. Semasa pengoperasiannya, rangkaian KRL seri 203 atau si Obak ini tidak banyak mengalami perubahan pada warna liverinya. Semenjak awal kedatangannya, rangkaian KRL seri ini sudah diganti dengan menggunakan seragam milik KCI dengan skema warna merah dan kuning. Dan baru kemarin di pertengahan bulan Februari, salah satu rangkaiannya yaitu BUD 106 sudah menggunakan livery terbaru milik PT KAI Komuter. Setelah lama tidak beroperasi yang kemudian menjalani perawatan selama 48 bulan atau P48 di Balai Yasa Manggarai. Ya, walau sempat menjadi bahan kritikan serta meme di kalangan railfan saat itu karena new livery yang digunakannya terlihat janggal atau sedikit aneh. Kini di Indonesia sendiri, rangkaian KRL JR seri 203 sudah mulai langka keberadaannya di lintas komuter Jabodetabek. Ya, mungkin saja dalam jangka waktu dekat KRL ini akan diistirahatkan dan dipensiunkan, mengingat usia dari KRL seri ini yang sudah terlalu tua. Nampaknya sekian dulu pembahasan video kali ini. Like jika kalian menyukai dan share ke teman-teman jika kalian mendapatkan informasi terbaru dari video ini. Dan apabila ada masukan baik itu kekurangan atau kesalahan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau begitu Bang Acoy akhiri. Terima kasih.